Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang ilmu tajwid yang berkenaan dengan alamatul waqfi, yaitu tanda-tanda waqaf. Bagi para pembaca Al-Quran, perlu kiranya untuk mengetahui tanda-tanda waqaf yang telah tertulis dalam Al-Quran, supaya bisa mendapatkan keutamaannya. Adapun yang menentukan tanda-tanda atau rumus-rumus waqaf adalah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Shadiq Al-Hindi dalam kitabnya Kunuzil Tafil Burhani fi Umuzi Awqafil Qur'ani. Kenapa sih ulama atau para ulama ini memberikan tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran? Kita faham dan kita mengerti bahwa Al-Quran itu ditulis menggunakan bahasa Arab. Tidak semua orang itu faham dan mengerti tentang bahasa Arab. Oleh karena itu, supaya tidak salah membacanya, maka perlu dikasih rambu-rambu. Sebagai contoh, kalau kita melewati jalan yang mana jalan itu tidak pernah kita lewati sama sekali, atau jalan itu kita tidak paham, lalu kita turun langsung belok, atau jalan itu naik langsung belok, maka kalau kita tidak diberi tanda-tanda rambu lalu lintas, maka kita akan terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena kita belum paham dengan jalan yang kita lewati itu. Maka kita perlu adanya rambu-rambu lalu lintas, bahwa jalan itu menurun langsung belok tajam, atau jalan itu naik langsung belok tajam. Beda dengan orang yang ada di sana, yang sudah biasa lewat di sana, meskipun tanpa tanda-tanda rambu lalu lintas, dia sangat paham kalau jalan itu setelah turun ada belokan tajam, atau jalan itu naik ada belokan tajam. Maka tidak perlu lagi rambu-rambu lalu lintas, dan itu bagi orang yang telah sangat paham tentang bahasa Arab. Oleh karena itu, sekali lagi kita butuh adanya tanda-tanda waqaf. Alamatul waqfi artinya tanda-tanda waqaf. Tanda-tanda waqaf ini dibagi menjadi dua, yaitu tanda waqaf artinya tanda berhenti. Di Al-Quran biasanya tertulis semacam huruf mim, yang maksudnya adalah waqaf lazim. Kalau di Al-Quran itu ada tanda waqaf mim yang artinya waqaf lazim, maka kita harus berhenti. Lalu ada huruf ta, yaitu waqaf mutlak. Ini lebih baik berhenti. Lalu di Al-Quran juga ada tanda qaf lam, ada alif layyinah. Jadi qaf lam alif itu al-waqfu ula, artinya lebih baik berhenti. Ada yang menjelaskan lebih baik berhenti terus boleh. Lalu ada tanda waqaf wawu, qaf dan fa, atau qaf fa saja, artinya fi'lul amri, maksudnya lebih baik berhenti. Ada di dalam Al-Quran itu tanda waqaf sin, artinya sakta.
atau langsung tertulis sakta. Maksudnya berhenti sejenak tanpa bernafas. Inilah tanda-tanda wakaf yang sebaiknya kita lakukan untuk berhenti dalam membaca Al-Quran ketika kita ketahui ada tanda-tanda wakaf semacam ini. Yang kedua adalah tanda wasol, artinya tanda terus. Di Al-Quran biasanya ada tanda wakaf yang berupa huruf jim, artinya wakaf jaiz. Maksudnya boleh berhenti, boleh terus. Ada lagi di Al-Quran huruf shad, maksudnya wakaf murakhas. Ini boleh berhenti, terus lebih baik. Lalu ada huruf za, wakaf mujawwaz, yang maksudnya boleh berhenti, terus lebih baik. Lalu ada shad lam, ada alif layyinah, ya, artinya al-waslu ula. Maksudnya boleh berhenti, tapi terus lebih baik. Lalu ada huruf qaf, begitu saja, artinya qila fihil waqfi. Maksudnya boleh berhenti, terus lebih baik. Lalu ada tanda semacam ini, lam alif, artinya la waqaf fihi. Maksudnya tidak boleh berhenti kecuali di akhir ayat. Yang terakhir ada titik 3, jumlahnya 2. Ini maksudnya mu'anaqoh, berhenti di salah satu titik. Di dalam beberapa cetakan Al-Quran ini ada titik 3 yang jumlahnya 2. Di sampingnya ada tulisan mu'anaqoh mutaqaddimin, mu'anaqoh mutakhirin. Jadi boleh berhenti di awal, boleh berhenti di yang kedua. Ini ditunjukkan oleh para ulama, mu'anaqoh mutaqaddimin, maka berhenti di pertama. Mu'anaqoh mutakhirin, berhenti di yang kedua. Jadi inilah tanda-tanda wakaf. Lalu beberapa wakaf yang mempunyai arti terus atau lebih baik terus itu diperuntukkan bagi orang yang nafasnya panjang dan mampu meneruskan bacaannya. Tapi apabila bagi orang yang nafasnya pendek dan hanya mampu sampai tanda wakaf tersebut, maka diperbolehkan atau lebih baik berhenti dan tidak usah diulang kembali. Jadi intinya, kalau kita itu nafasnya panjang, maka kita boleh mengikuti tanda-tanda yang semacam ini. Berhenti boleh terus, artinya lebih baik terus, umpamanya di sini. Tapi kalau kita itu nafasnya pendek, kalau ada tanda semacam ini, lebih baik kita berhenti saja. Atau kalau kita masih belajar membaca Al-Quran, maka ada tanda-tanda apa saja, kita lebih baik berhenti. Kecuali tanda lam alif. Ini tidak boleh berhenti kecuali di akhir ayat. Lalu seperti di atas tadi ada mim, wajib berhenti meskipun itu nafasnya masih panjang. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.